Ya, halo semua, balik lagi dengan saya Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Ya, jadi kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang viral, entah di TikTok atau di mana, tapi ini barusan viral 2 hari yang lalu kalau nggak salah, yaitu mahasiswa Unhas. Unhas ini di mana deh? Hasanuddin Makassar kalau nggak salah Makassar ya. ya berarti, Makassar. Oke, itu diusir dosennya ketika ngomong sesuatu hal yang menurut dosennya kontroversial atau kurang berkenan lah. Habis itu diusir ya, pada waktu lagi kayak penerimaan mahasiswa gitu ya kayaknya deh. Ya, harusnya sih kayak sejenis itu ya. Ya, dia kayak diajak ke panggung, ke depan, bukan di panggung, mungkin ke depan. Katanya gara-gara dia kipas-kipas gitu loh. Pokoknya kita nonton dulu deh. Nih, kok share dulu. Oh iya. Oh, pengenalan kampus deh. Hmm. Oh, di Twitter, viral dulu dari Twitter. Undang-undang tidak ada status laki-laki dan perempuan. Harus ada di KTP mau apa? Di KTP mau apa? Laki-laki. Laki-laki itu? Di KTP itu apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oh, mas sekali perempuan itu laki-laki? Tidak keduanya. Tidak Di kedua. tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral. Oh, gender netral sendiri itu. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo, 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 halo. Halo, panitia ambil ini. Bawa ke sana. Bawa ke sana, ambil tasmu. Ya, Bawa ke sana. Kita tidak terima laki-laki dan perempuan di sini. Salah satunya diterima. kalau menurut Dede kayak Pak, gimana? Hmm, menurut saya sih respon dari dosennya itu nggak bijak ya sebagai akademisi. Akademisi itu harusnya orang yang melihat sesuatu dari sudut pandang objektif dan faktual, bukan berdasarkan subjektif suka dan tidak suka. Oke, tapi kalau objektif dan faktualnya seperti apa? Contohnya? Ya, secara objektif dan faktual, mahasiswa tersebut masih menggunakan baju seperti dengan jenis kelamin yang tertulis di KTP dan tidak melakukan gangguan, tidak melakukan tuntutan dan gangguan apapun. Masalah dia mau bersikap bagaimana itu mungkin kalau dibilang bahasa keren yang ngondek ya itu sebenarnya urusan dia. Jadi masalah suka dan masalah dia diusir itu jatuhnya lebih kepada suka atau nggak suka aja dosennya terhadap kasus itu. Tapi kan kalau, Karena hmm, hmm, cuma kalau secara faktual dan kenyataan objektifnya dia kan laki-laki kan? jenis kelaminnya dia memang laki-laki, memang betul. Ya benar ya. Jadi sebenarnya kalau dosennya dalam tanda kutip mau jadi laki-laki atau perempuan ya, itu pertanyaan bodoh sih sebenarnya kan sudah jelas dia laki-laki ya. Tapi kalau di Hmm. luar negeri bisa salah loh. Kita ngomong oh itu jelas cowok lah, bisa marah loh orang lain di luar negeri sekarang, Western society zaman sekarang bisa salah loh. Jadi sebenarnya pertanyaan itu tidak salah juga sih. Cuma ya mungkin gini loh. Menurut Kokoh yang kurang bijak adalah kayak dorong tadi loh. Ini ada dorong kan, dosennya ada. Oh iya ya. Nah, itu kurang oke lah. Ngapain sih dorong-dorong gitu loh. Eh, Hmm. seperti kayak zaman dulu gitu loh. Tapi sebenarnya kita dibandingkan zaman dulu sudah jauh berkurang sih. Kalau dulu dosen ataupun guru bahkan mukul. Jewer, mukul. Kayak kita aja mungkin sudah pernah di Kokoh jewer sering loh diginikan, diginikan, dicubit sama guru. Kalau pas SD sih pernah. Kalau sekarang kayak nggak mungkin ada lagi yang kayak gitu. Karena zaman sekarang semua guru-guru takut kayaknya dosen. Eh, Ya itu dorongnya sih. Habis itu kayak seakan-akan bokur bokur gitu kan kayak mempermalukan ya. Itu kayak kurang bijak lah kalau menurut Kokoh itu. Cuma memang kalau ditanya dia laki-laki atau perempuan, terus dia ngomong dia gender netral pada saat lagi penerimaan mahasiswa di depan dosen, itu kayak Anda kurang pintar, Pak. Kalau menurut Kokoh lah. Menurut dia gimana? Hmm. eh Gini sih, menurut saya sih kita so, eh, sebenarnya sih harusnya kita tuh bisa membedakan kita lagi bicara di mana, audiensnya siapa. Itu kan Ya, kita berusaha berusaha dewasa dan bijaksana. ya, Jadi ya. bukan
ini dalam kasus Keshon kan mamanya juga ngomong kayak gitu kan. Kita Iya, bukan iya. berarti Oh, kita ya. munafik, tapi kita melihat kita lagi bicara apa dan di mana. Bukan berarti kita nggak boleh be true to ourselves, nggak gitu menurut saya. Tapi dia juga jadinya jatuhnya nggak tahu tempat gitu loh. Iya, jadi ya menurut Koko itu sih. Kalau misalnya mungkin dia kayak penghuni Twitter atau TikTok gitu kan, atau yang nonton-nonton YouTube dia netizen atau teman-teman dekatnya, ya kan? Ya Hmm, boleh lah kayak gitu. Terserah mau kamu jenderal, mau kamu penguin juga kita nggak peduli sebenarnya, ya kan? Mau Anda jadi macan juga, "Au, aneh macan gitu kan, "Au, terserah gitu kan." Cuman kalau di penerimaan mahasiswa baru ngomong kayak gitu di depan dosen orang tua gitu loh, kayak padahal kan sebenarnya kalau dari gaya-gaya ngomong yang ibunya yang sebelumnya dosen yang perempuan itu udah sebenarnya udah menegur gitu loh. hmm, Ini secara hmm, hukum nggak ada gitu loh. hmm, Secara hmm, biologi juga mungkin dalam garis bawah ibunya ngomong secara tidak tersirat gitu udah jelas maksudnya. Kamu tuh cowok gitu loh, jangan gaya kayak gitu gitu kan. Ntar kalau menurut Kokoh ya, kalau kamu sudah lulus kuliah, sudah terima ijazah, ya kan, sudah di dunia nyata lagi, ya terserah mau kayak gitu. Atau pas di luar kampus, ya nggak apa-apa gitu loh menurut Koko. Jadi nggak ngelarang sebenarnya. Cuman kalau kampus kan lebih ke arah eh, ada aturannya gitu loh. Sama kayak misalnya kita ngomong sembarangan gitu, tapi lagi depan presiden gitu contohnya kan kayak orang ini goblok." Kasarnya sih kayak gitu kalau menurut Koko. Iya kan? cuman kalau saya sih kurang setuju ya. Menurut saya sih gini, karena di kampus juga kita nggak bisa melarang. Karena secara kalau ibunya tadi ngomong hukum kan kita juga bisa bicara dalil hukum sebenarnya bahwa nggak ada larangan pakem cewek harus bertindak seperti apa dan cowok secara jenis kelamin ya harus bertindak seperti apa. Ya, Jadi sebenarnya kalau kita ngomong hukum berhubung itu tadi dosennya juga ngomong di hukum nggak ada, sebenarnya juga nggak ada juga aturan yang melarang bagaimana cowoknya itu harus bertindak ya. selama itu mengganggu Oke, seharusnya. terus. Terus. Cuman oke lah kalau memang dia mau seperti itu sih gampangannya kalau saya jadi yang itu ya kayak oh ya ya saya iakan aja sih mungkin. Kan masalahnya saya nggak ketemu dia juga tiap hari. Ya, Kayak gitu. menurut Koko kalau kita jawab kayak, padahal sudah secara tersirat loh ya. Kalau Mm-mm. sudah secara tersirat, ibunya tuh ngomong, kalau kita mau ngomong dalil hukum, kalau kita mau ngomong gak ada yang melarang kayak gitu, ya itu semakin Anda semakin dikeluarkan dari kampus itu, Pak. Itu kayak 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 yang tadi deh jadinya deh. Kalau kalau mau kita bahas ya, iya Pak, Mm. saya gender netral Pak. Saya Oh, nggak ada oh, cowoknya. bukan. Bukan makanya, tapi kan seakan-akan tadi Koko bilang kalau dosen yang itu sudah Ya benar. Kalau secara menurut dia tersirat deh, secara tersirat dosen maksudnya itu kan sudah juga jelas udah tapi. nggak benar. Tapi secara Pada tersirat saat, maksudnya kan sudah jelas deh. hmm. Iya kan, maksudnya tuh sudah jelas maunya orang ini apa gitu loh sebenarnya. Cuman kalau menurut Dede sih sebenarnya gini, kembali saya nggak tahu kenapa dia harus dipanggil ke depan. Tapi seandainya itu dia dipanggil ke depan gara-gara dia sekedar kipas-kipas ngondek, menurut saya juga udah salah sih. Ya kayak gimana lah. Enggak kok. Maksudnya kayak emang kenapa kalau orang kipas-kipas ngondek? Ya bener sih, cuma mungkin karena ini peloncoan lah mungkin, karena peloncoan. Kalau, Nah, benar. Itu maksud Dede. nah Kalau iya, peloncoan, berarti jatuhnya mau menang-menangan dong ini dosennya. dari dulu kan tapi sekolah kayak gitu deh. Sekolah tuh gini loh, kalau menurut Koko. Sekolah tuh dia Hmm. mendidik bukan secara cuma ilmu pengetahuan, bahkan kayak norma, aturan, habis itu kayak sosial, tingkah laku kita secara sosial. Dia kayak ngedidik kamu kalau punya aturan kayak gini ikutin gitu loh. Baca baca situasi. Jadi bukan bukan cuma kayak sekolah itu kayak didik pelajaran. Menurutku kan dari dulu memang bukan seperti itu justru. Karena semua sekolah, makanya kalau orang yang kreatif, sangat kreatif ya, kita nggak usah ngomong yang kayak LGBT deh. Orang yang sangat kreatif, suka. Dia biasanya nggak fit in sih. Iya nggak fit in memang kalau di sekolah. Kalau yang kayak ngikut, nurut, kayak dibilang apa, ikut disiplin apa gitu-gitu, ya bagus juga sebenarnya. Cuma kalau yang kreatif sekali orangnya, imajinatif, habis itu kayak out of the box gitu, memang di sekolah nggak cocok. Cuma kan kamu ini lagi masuk sekolah, masuk kuliah gitu loh. Kalau yang kayak orang
harus suka warnain rambut, ya ada deh, ya nggak deh, kayak misalnya tatoan atau tindikan gitu memang nggak cocok di sekolah karena sekolah itu bukan cuma didik secara pelajaran doang, cuma dia ngajarin kayak makanya ada yang ngomong kalau kita ngomong kontroversi apa konspirasi sebenarnya sekolah tuh kayak memang membrainwash orang-orang kan kalau kita Ya, ngomong kayak konspirasi. kita punya bentuk pikiran abstrak tiba-tiba dipotong supaya sesuai dengan maksudnya sekolah kan, supaya sesuai dengan yang diterima. supaya otoritas bukan sekolah nih supaya orang tuh dengan otoritas nurut. Ya, oke. Tapi ini dia mau sanggah sih. Siapa ya kalau nggak salah? Anies Bas Terlepas saya suka nggak suka Anies Baswedan. Sama kalau nggak salah Nadiem Makarim tuh pernah bahas kenapa Presiden Jokowi eh, nomenklatur kementerian sekarang dirubah. Kalau dulu kan cuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang tuh dirubah. Jadi Kementerian Pendidikan Riset dan Pendidikan Tinggi apa ya? Saya lupa namanya. Ya, berubah. Jadi antara Kementerian Pendidikan yang menengah ke bawah, maksudnya menengah ke bawah tuh pendidikan dasar sampai sampai SMA dan setara itu dipisah sama pendidikan tinggi. Karena dia bilang pada saat kita pendidikan dasar itu yang dibentuk adalah moralitas dan akhlak. Hmm. Itu hampir 100% dari bawah. Semakin ke atas itu semakin berkurang dan lebih kepada critical thinkingnya. Jadi kalau menurut saya, ini mungkin kritik dari saya juga sih kepada kepada para perguruan tinggi, seharusnya ingat-ingat lah bahwa harusnya kan kalian perguruan tinggi itu udah nggak lagi ngurusin masalah itu orang gitu Ya loh. karena maksudnya Yang orangnya diurusi sudah dewasa. adalah critical thinking gitu loh. Kalau kamu ngajar di SD kayak gitu, saya sangat-sangat setuju. Menurut saya sangat setuju karena kamu memang mengajarkan pendidikan dasar dan akhlak tuh penting banget. Bagaimana orang membawa diri. Tapi ini kan perguruan tinggi gitu loh. It's no longer your business menurut saya sih. Ya bisa jadi, ya bisa jadi, boleh juga sih. Cuman Koko sih, Koko ya itu menurut Koko orangnya karena tahu tempat aja sih mahasiswanya. Nah, itu saya setuju. Itu saya setuju. Mahasiswanya karena nggak tidak tahu tempat dan juga kayak dosennya juga agak kayak dorong, habis itu musir-musir gitu kan, kayak kurang kayak terbawa emosi gitu loh jatuhnya. Harusnya kan kalau dia Hmm. ngomongnya santai atau gimana gitu kan tidak menampilkan emosi. Kita lebih kayak oh ya bener ya gitu loh, lebih bisa terima. Tapi karena dia kayak nampil emosi dan main kayak otoritas, kayak sok-sok Ya itu otoritas gitu menang-menang loh. saya bilang. Tidak dengan kayak ngomong dengan logika dan berpikir. Sebenarnya kan bisa ngomong pakai logika, ngomong pakai fakta gitu-gitu kan. Betul. Betul. Bisa, nggak perlu kayak pakai, wah, gue dosen di sini. Jadi lu harus kayak, wah apa nih orang keluar keluar dorong dorong gitu, kayak kurang Itu kan bagus gitu loh kan kelihatannya. udah nggak zaman juga sih kayaknya. Ya, bukan buat, ya bener kata Dede kan, sebenarnya bukan buat untuk anak kuliah lah, bukan buat anak. Iya, betul. Dan kalau nggak salah si mahasiswa juga ada kayak ngata-ngatain dosennya di Twitter, upload kayak video marah-marah gitu. Oh ya? Ya ada, jadi Oke. ngatain dosennya apa gitu di Twitter. Cuman kok nggak lihat sih, kok ada baca orang komen. Cuma kalau di netizen Indonesia itu banyak yang Hmm. dukung dosennya. Jadi saya ada buka juga tuh IG-nya Unhas. Itu hampir 95% orang-orang mendukung dosennya. Ada sedikit lah yang nggak mendukung itu dengan cara juga merendahkan si- sisi satunya. Hmm, sangat disayangkan ya karena ini kan dalam konteks harusnya dunia akademisi berpikirnya lebih kritikal, kontekstual, bukan suka tidak suka. Kalau besok-besok saya mengaku saya Harry Potter kan sebenarnya urusan saya. Emang urusan orang apa? Mm-mm. Ya, cuma kan mungkin karena ngelihat di Indonesia kan ya orang memang Betul. ya di Indonesia memang kan orang lebih kayak ngutamain agama kan. Kayak kita ngomong agama jadinya. Cuma maksud kok secara agama kan hal-hal yang berbau karas itu memang mereka nggak suka gitu loh. Jadi ya Hmm. kalau nggak mau dihujat sebenarnya ya jangan kayak gitu di depan umum sebenarnya. Kalau mau jadi kayak contoh lu cinta Luna ya udah sekalian nggak bawa-bawa kayak mahasiswa atau kayak nggak bawa-bawa universitas bujur benar-benar dirinya sendiri. Jadi siap dihujat dirinya sendiri. Atau yang kayak di siapa? Yang di Deddy Corbuzier siapa sih? Ragil. Ragil. Nah sekalian dia udah siap
Dia kan sudah bukan WNI rasanya. Sudah kawin sama di Jerman Ya kan. kayaknya dia udah bukan deh. Nah, kalau sudah kayak gitu, oke. Iya, siap ngomong apa aja, bertingkah seperti apapun, ngomong apapun, ya toh mau diboykot di mana orang dia tinggalnya di Jerman, keluarganya dibawa ke Jerman semua, bebas, siap gitu loh. Ya, kalau selama masih di Indonesia memang kurang, anu ya, kurang, karenanya Sebenarnya kalau dia dia siap kayak gitu sih, yang kayak harus kayak dia kayaknya agak agak nantangin ya. Maksudnya bukan nantangin sih, nggak apa? mau mundur Iya, mahasiswanya. iya, iya, iya. Tipikal Makanya saya gender mahasiswa. netral, Pak. Kayak ngomongnya agak ngegas juga sebenarnya. Saya gender netral, Pak. Tidak memilih keduanya, gitu kan? Kayak, Karena saya mengidentifikasi diri saya seperti itu. Ya menurut saya kalau dia siap kayak gitu sih harusnya dia juga harus siap dihujat ya. Dia tahu diri lah kalau memang saya nggak bilang dia salah ya. Sepertinya stance saya sudah jelas. Cuman menurut saya kamu harusnya siap lah untuk di di dicaci maki orang juga. mm-mm, mm-mm. Hukum kan lagi pula. Udah deh kalau kayak gitu. Ya udah jelas lah ya, Dek. Terus, ada lagi kah tambahan menurut Dede di mananya? Hmm, sebenarnya kasus ini tuh pasti ada banyak sih terjadi di berbagai apa institusi pendidikan di Indonesia. Mungkin bisa di Di saya kadang kepolisian bingung juga juga sih. sepertinya. Kenapa kok? Di kepolisian juga sepertinya. Oh, iya di kepolisian ada kemungkinan sih. Ya, yang lagi viral tuh. Gak tahu ya. Cuman sih saya merasa eh, agak susahnya adalah karena pelaku pendidikan sekarang itu adalah generasi lalu, generasi yang lebih senior. Jadi susah untuk menghilangkan atau mengeradikasi Masih pikiran-pikiran yang masih jauh sih kalau di Indonesia kayaknya. Soalnya toh tetap kan 95% tadi. Pengguna internet kan anak muda kebanyakan. Itu kan betul. 95% dukung dosennya. Jadi tetap kayak menurut kau kurang lebih sebenarnya. Oh ya, betul. Nah, harapan saya sih sebenarnya orang-orang yang berpendidikan lebih berpendidikan ya kelakuannya juga. Ya, kalau kayak ya ada batasnya lah Tap- menurut aku. Tapi itu mahasiswanya juga agak sesuatu sih memang. Nah, makanya ya, ya gitu. Jadi ya itu sih pendapat kita ya. Jadi dosennya kurang bijaksana, mahasiswanya juga kurang pintar menurut Koko. Ya kan? Betul. Mm-mm. Oke deh kalau kayak gitu. Sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you at the next video. Bye.